Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dekatika Saragi dengan NIM 6421259 dengan dosen pengampu Ibu Purwatiningsih SEMM dengan mata kuliah metode kuantitatif dengan prodi manajemen sumber daya manusia asal kampus Universitas Bina Sarana Informatika Margonda. Yang dimana di sini saya akan menjawab soal dengan menggunakan aplikasi POMKI. Langsung saja kita masuk ke soal nomor. Nah, di sini soalnya sudah kelihatan yang dimana suatu produk memerlukan biaya tetap sebesar 10 juta dan biaya variabel sebesar 20.000 per unit. Berapakah perusahaan harus menjual produksinya agar tidak mengalami kerugian jika setiap produk dijual dengan harga 25.000? Hitunglah keuntungan bersih yang akan diterima perusahaan jika perusahaan memasang kapasitas produksi sebesar 3.000 unit. Langsung saja kita masuk membuka aplikasinya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik modul, kita pilih Break Event, lalu kita klik File, New, kita pilih nomor 2 Break Event Analysis. Untuk title-nya boleh kita tulis perusahaan produk. Jika sudah, kita klik OK. Nah, tampilan akan muncul seperti ini yang ada bacaannya volume per volume analis, fixed cost, variable cost, revenue per unit. Untuk mengisinya, fixed cost-nya kita isi 10 juta. Dari mana 10 jutanya? Boleh kita lihat soalnya kembali. Untuk 10 jutanya kita isi yang ini. Dengan biaya variabelnya kita isi 20.000. Untuk revenue per unitnya kita isi 25.000. Untuk analisnya, volume per analis kita isi 3.000 unit. Kita boleh buka aplikasinya kembali. Nah, kita isi 10 juta. Untuk variable cost-nya kita isi 20.000. Untuk revenue per unitnya kita isi 25.000. Di sini volume per volume analis kita isi 3.000. Kita klik solve. Muncul tampilan seperti ini. Berbeda dengan yang tadi. Ini adalah hasil yang sudah kita kerjakan, yang dimana perusahaan harus dapat menjual sebanyak 2.000 unit dengan revenue 50 juta yang didapat untuk memperoleh break-even point. Apabila jumlah penjualan tidak memenuhi 2.000 unit, maka biaya yang sudah dikeluarkan tidak akan menutup. Keuntungan perusahaan apabila memasang 3.000 unit, yaitu akan menghasilkan 5 juta, yang dimana 5 juta dari 750 juta dikurang 70 juta dengan hasil keuntungan yang dicapai yaitu 5 juta. Oke, untuk melihat grafiknya kita klik nomor 2, Graph of Break-Even Analysis. Nah, akan muncul seperti ini grafiknya. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2, di mana perusahaan pantang mundur akan memproduksi televisi dengan pilihan biaya sebagai berikut. Biaya gaji dengan menghasilkan 20.000, biaya tetap sewa gedung yaitu 4.000, dengan biaya tetap bahan baku per unit menghasilkan 500 dengan biaya variabel. Harga jual per unit yaitu 1.000. Yang ditanya berapa perusahaan pantang mundur harus menjual produknya agar tercapai BEP. Jika perusahaan memproduksi 100 unit, berapa keuntungan bersih yang akan diterima? Balik kita buka aplikasi PMQ yang tadi. Nah, jika sudah muncul, kita akan klik modul. Kita tetap pilih break even per cost volume analysis. Lalu file new, kita pilih nomor 2 break even analysis. Untuk title-nya kita isi perusahaan pantang mundur. Jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita akan mengisi lagi sama dengan yang tadi.
Untuk visit cost-nya kita isi 24.000. 24.000 ini dari mana? Kita boleh buka soal yang tadi. 24.000 dari biaya gaji ditambah dengan sewa gedung. Ini menjadi visit cost-nya. Untuk variable cost-nya yaitu bahan baku per unit 500. Untuk revenue per unitnya 1.000. Untuk volume per volume analisnya yaitu 100. Kita kembali buka aplikasi PMQ. Nah, di sini kita tulis 24.000. Variable cost-nya kita isi 500. Untuk revenue per unitnya kita isi 1.000. Volume per volume analis kita isi 100. Jika sudah diisi, kita klik solve. Dan muncul tampilan seperti ini. Sama dengan yang tadi, tidak jauh beda. Yang dimana perusahaan harus dapat menjual sebanyak 48 unit dengan revenue yang didapat adalah 48.000 untuk memperoleh break-even point. Apabila jumlah penjualan tidak memenuhi 48 unit, maka biaya yang sudah dikeluarkan tidak akan menutup. Keuntungan perusahaan apabila memasang 100 produksi unit yaitu akan menghasilkan 26.000 yang dimana 10.000 dikurang 74.000 akan menghasilkan 26.000. Itulah keuntungan yang dapat dari perusahaan pantang mundur. Untuk melihat grafiknya kita klik nomor 2. Nah, tampilannya sama dengan yang nomor 1 tadi soalnya tampilan seperti ini tidak jauh beda. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 yaitu perusahaan Dino akan memproduksi DVD dengan pilihan biaya sebagai berikut. Dengan sewa gedung, ini ada 3 opsional atau 3 pilihan. Yang pertama yaitu sewa gedung, yang pertama yaitu 4.500.000 yang disewa. Yang kedua 5.500.000, yang ketiga 5 juta. Dengan biaya gaji 500, pilihan kedua 400, pilihan ketiga 450. Dengan bahan baku per unit, pilihan pertama 15.000, pilihan kedua 10.000, pilihan ketiga 15.000. Biaya distribusi dengan pilihan pertama 40.000, pilihan kedua 30.000, pilihan ketiga 30.000. Dari ketiga skenario di atas, manakah yang sebaiknya dipilih jika perusahaan akan memproduksi 100 unit produk berdasarkan BEP dari ketiga skenario di atas? Nah, kita kembali lagi membuka aplikasi PMQ. Jika sudah muncul, tetap juga sama, kita klik modul, break-even per cost, lalu file. Nah, kita akan memilih filenya nomor 1, cost volume analysis, karena dia berbeda dengan yang tadi. Untuk perusahaannya boleh kita tulis perusahaan Dino. Untuk number of cost-nya kita tulis nomor 3. Untuk number of optionalnya kita tulis nomor 3. Jika sudah, klik OK. Tampilannya akan muncul seperti ini. Kenapa kita pilih yang seperti ini? Karena dia mempunyai opsional 1, 2, dan 3. Beda dengan yang tadi. Untuk opsional pertama kita boleh tulis 5 juta. 5 juta dari mana? Boleh kita buka soal kembali. 5 juta dari sini. 4.500.000 ditambah 500 sama dengan 5 juta. Begitu juga opsional nomor 2. Kita tulisnya ditambah sewa gedung ditambah biaya gaji. 5.500.000 tambah 400 sama dengan 5.900.000. Begitu juga selanjutnya kita boleh buka aplikasi PMQ. 5 juta untuk opsional nomor 2 juta 900. Nomor 3 begitu juga untuk kosnya kita lanjut berurut dengan yang di bawahnya. 10.000, 15.000,
Variabel ketiganya 40.000, 30.000, 30.000. Jika sudah, untuk volume per analisnya kita isi 100. Mulai kita sesuaikan lagi dengan soal yang tadi. Nah, jika sudah kita sesuaikan 100-nya yang ini, kita boleh kembali buka aplikasi PMP-nya lagi. Jika sudah, kita boleh klik solve. Dia akan muncul tampilan seperti ini. Yang dimana opsi yang sebaiknya kita pilih yaitu jika perusahaan ingin memproduksi 100 unit adalah opsi yang kedua dengan total cost yang paling sedikit yaitu 9.900.000. Untuk selanjutnya kita untuk melihat grafiknya kita pilih nomor 2. Nah, akan muncul seperti ini. Beda-beda dengan yang nomor 1, nomor 2 itu juga. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.